Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan adik-adik sekalian. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika sangat senang bisa diperbolehkan membuat acara di Panti Asuhan Hujan Amanah Cakung. Saya Yuni Adayani akan menjadi pembawa acara hari ini dan saya akan didampingi oleh Perkenalan, nama aku Nurul Andra, kalian bisa panggil Kanur. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewa Pratama, bisa dipanggil Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Perkenalkan, nama aku Kurnia Lubini, bisa dipanggil Kak Arun. Halo. Perkenalkan, nama aku Hanifah Naraskia, kalian bisa panggil aku Kak. Halo Kak Ari. Perkenalkan, nama aku Jangan Adi. Panggil juga. maklum aja. Kami memiliki agenda yang menarik hari ini termasuk acara game dan quiz. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Umi Huzaifah dan Abi Toto atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan kegiatan ini. Oke, tadi kan Kak Halal udah kenalan nih. Nah, sekarang Kak Halal mau kenalan sama kalian semua, boleh gak? Boleh. Oke, kita mulai dari mana? Dari sini. Dari sini. Oke, dari sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia, umur 13, kelas 6. Dan siap, sudah. Halo kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah. Ini kembaran kamu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ana. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Jihan? Jihan takut? Udah sekolah belum? Halo Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanaya. Selanjutnya kita akan memulai kegiatan pertama kita yaitu pemaparan materi yang berjudul menumbuhkan kemanusiaan, empati, solidaritas, dan kepedulian untuk semua. Ada 6 materi yang akan dibacakan oleh kakak-kakak sekalian. Ini dimulai dari kakak dulu ya. Materi pertama, kemanusiaan adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita karena menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat, adil, dan penuh kasih. Contohnya, memperlakukan semua orang dengan hormat dan adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial, mengucapkan salam dan senyum kepada orang yang baru kita temui, serta mendengarkan pendapat mereka dengan sabar.
Terus yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan yang sangat berguna dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain karena memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, ketika teman kita sedang sedih karena kehilangan orang yang dicintai, kita dapat mendengarkan cerita mereka dan memberikan dukungan emosional. Ketiga, solidaritas adalah rasa kebersamaan dan dukungan terhadap sesama yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Contohnya mengikuti aksi penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Terus yang keempat, kepedulian. Kepedulian adalah bentuk perhatian aktif yang diwujudkan dalam tindakan nyata untuk membantu atau mendukung orang lain yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang peduli dan berempati. Contohnya mengunjungi orang tua yang tinggal sendirian dan membantu mereka dengan tugas sehari-hari peduli dan berempati terhadap orang lain serta membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Dan materi selanjutnya. Jadi yang pertama itu menumbuhkan rasa kemanusiaan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar untuk terbentuknya hubungan harmonis dan biar kalian tuh bisa akrab satu sama lain gitu. Terus juga kayak kalian tuh kalau dalam lingkungan bersosial tuh kalian jadi bisa baik sama orang lain juga. Terus yang pertama tuh alasan mengapa menumbuhkan nilai kemanusiaan itu sangat penting. Yang pertama itu untuk meningkatkan hubungan sosial yang harmonis. Jadi misalkan kayak baik, terus kalian menunjukkan empati, itu hubungan antar individu yang lebih erat. Terus yang kedua, mengurangi konflik, diskriminasi, dan kekerasan. Jadi misalkan manusia itu mendorong kita, kemanusiaan mendorong kita untuk memandang orang lain lebih sebagai sama manusia tanpa memandang latar belakang gitu. Jadi kayak kalian tuh kalau berteman sama siapa aja gitu, walaupun beda agama, beda suku bangsa, mungkin atau beda negara gitu kan, beda status sosial kayak gitu. Itu membentuk masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan damai. Jadi rasa kemanusiaan itu melahirkan keadilan sosial di mana setiap orang diberikan hak dan kesempatan yang sama. Terus masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan kemampuan hidup berdampingan secara damai. Yang keempat itu membantu mengatasi masalah sosial. Jadi misalkan kalian dengan adanya kepedulian terhadap sesama nih, masyarakat akan lebih responsif terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, dan bencana alam dan sebagainya. Empati, solidaritas, dan empati kognitif. Empati kognitif itu memahami pikiran dan perspektif orang lain. Contohnya itu kayak seorang guru memahami kesulitan siswa dalam belajar dan mengubah cara mengajar agar lebih mudah dimengerti. Lalu yang kedua itu ada empati emosional. Empati emosional itu merasakan emosi yang sama dengan orang lain. Contohnya menangis saat teman sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Yang ketiga itu ada empati kompasional itu tidak hanya memahami dan merasakan, tapi juga mendorong untuk membantu. Contohnya itu ketika kalian melihat orang yang jatuh di jalan, langsung kayak menolong atau membawanya ke tempat aman atau kayak nelpon ambulans gitu, bantu bawa ke rumah sakit. Nah, habis empati itu ada solidaritas. Solidaritas itu terbentuk dari tiga juga. Yang pertama solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu kepedulian dalam kehidupan masyarakat. Contohnya kayak kalian piket kelas, terus ikut gotong royong membersihkan lingkungan gitu. Terus yang kedua itu ada solidaritas emosional. Solidaritas emosional itu timbul dari rasa senasib atau pernah mengalami hal yang sama. Contohnya kayak mantan korban banjir menyumbang kepada korban banjir yang sedang terjadi. Yang ketiga itu ada solidaritas ideologis. Solidaritas ideologis itu berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai yang sama. Contohnya itu aktivis lingkungan bekerja sama dalam aksi menanam pohon. Lalu yang ketiga itu ada materi kepedulian. Nah, bentuk-bentuk kepedulian itu terdiri dari kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu memperhatikan kesejahteraan orang lain. Contohnya itu memberi makan kepada tunawisma. Terus selanjutnya itu kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan itu menjaga dan melestarikan alam. Contohnya itu kalian harus membuang sampah pada tempat sampah, ataupun kalian harus mengolah sampah kayak botol plastik kalian jadiin kerajinan tangan gitu. Nah, yang terakhir itu ada kepedulian kemanusiaan. Kepedulian kemanusiaan itu bertindak atas dasar kemanusiaan tanpa memandang perbedaan. Contohnya kalian
menyumbang korban bencana di negara lain. Memberikan sumbangan. Memberikan sumbangan. Betul. Membutuhkan. Selanjutnya itu ke Kak Arum. Di sini kakak akan menyampaikan cara menumbuhkan nilai empati, solidaritas, dan kepedulian. Yang pertama ada melatih empati. Melatih empati itu kita bisa mencoba mendengarkan orang lain. Gak apa-apa, dipakai aja. Memahami perasaannya. Ini bisa bantu kita buat jadi mengerti perspektif orang lain dan jadi jauh lebih peduli lagi. Kedua ada bangun solidaritas. Kita bisa memulai dari ikut kegiatan sosial gitu dan atau gerakan kemanusiaan atau komunitas itu dengan terlibat. Nanti kita bisa membangun hubungan dengan orang lain dan kita jadi lebih sadar tentang isu-isu sosial. Ketiga ada menunjukkan kepedulian nyata. Mulai dari hal-hal kecil kayak misal kita bantuin teman gitu, terus donasi atau jadi relawan. Nah hal-hal kecil itu bisa buat perbedaan besar di hidup orang lain misalnya. Dan keempat ada edukasi diri. Edukasi diri itu kita bisa baca data dari berbagai latar belakang untuk mengetahui soal tentang kondisi orang lain dan juga kondisi kita. Cut aja nggak sih? Kan ntar kita dikat-kat orang juga. lain, kita Rukun iman nggak? ayo siapa yang bisa? Ayo siapa? Sebutkan huruf idgham migunnah. Nah, ada yang tahu? Tuh, ya, dia salah nggak apa-apa. Coba aja jawab dulu, siapa tahu bener. Kita yang jawab. Ya betul. Eta. Ding. Oke, nyanyian ya. Enggak apa-apa aja. Oke, nyanyian dulu dong. Sekarang kita masuk ke sesi. Oh itu yang tiba-tiba. Ya udah, terima kasih. Games. Jadi ini biasanya main umum. Coba dulu. Terus yang ketiga ada dua, tiga. Gimana tuh? Contohin dulu, ayo. Tepuk semangat. Dua, tiga. Tepuk semangat. Yang itu dong, harus saya. Lagi nggak? Saya kapasitas dulu. Yang syahadat itu kalian loncat ke depan. Terus kalau sholat loncat ke belakang.